Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3 di subtema 1. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 17. Ya, sudah dibuka bukunya halaman 17. Oke, baik. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Bu Intan akan menjelaskan materi pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Nah, ini permainan olahraga bola zigzag. Ya. Nanti mungkin di pelajaran PJOK akan kalian pelajari. Ya, ini nanti kita lewatkan. Buka halaman 18. Oke. Nah, ini nanti kalian praktekkan dengan di pelajaran PJOK ya. Jadi pada saat PJOK. Sekarang kita lanjut aja ke halaman 20. Oke, kalian buka bukunya halaman 20. Ayo membaca. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Nah, akar. Oke, gambarnya kamu perhatikan akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Oke, lanjut halaman 21.
Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain selain biji yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Nah, didiskusikan di sini. Nah, sekarang ada teks. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, jawab pertanyaannya. Nomor 1, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita? Apa kewajiban kamu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita? Yaitu menyiram setiap hari dan memberi pupuk. Itu apa? Menyiram setiap hari dan memberi pupuk. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 2, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Apa manfaatnya? Bisa membuat lingkungan menjadi indah karena sedap dipandang. Bunga itu bisa membuat lingkungan menjadi indah ya. Dan sedap dipandang. Nomor 3, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan apabila tumbuhan bunga wangi? Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dipelihara dengan baik ya, karena bisa membuat harum lingkungan. Yang kamu lakukan memelihara dengan baik karena bisa membuat harum lingkungan. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Nah, sekarang kamu coba menanam satu jenis tumbuhan. Tumbuhan apa saja? Ya. Nah, caranya seperti apa? Kamu lihat yang di kotak.
Pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Nah, boleh tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Kemudian yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram secukupnya. Kelima, simpan tumbuhanmu di depan kelas. Karena kamu tidak di kelas, simpannya di rumah aja ya. Nah, keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Nah, ini menjadi satu tugas praktek kalian ya, praktek IPA, yaitu menanam tumbuhan. Berawal dari biji, kamu boleh pilih bebas tumbuhan apa saja, tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya yang ada biji-bijiannya yang bisa kamu tanam. Oke, nanti kamu identifikasikan setiap hari, kamu lakukan pengamatan. Nah, kamu tulis dalam bentuk laporan pengamatan kamu. Ya, kemudian jika sudah berhasil, kamu foto, kirim gambarnya. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman 23. Ambillah daftar pertanyaanmu yang telah kamu buat. Tambahkan pertanyaan baru yang menurutmu penting. Kamu boleh mendiskusikan daftar pertanyaanmu dengan teman di sebelahmu. Oke, ini kita lewatkan. Oke, ayo renungkan. Tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Kita mempelajari bagaimana cara merawat tumbuhan di lingkungan sekitar. Ya, juga cara menanam tumbuhan dari biji-bijian. Oke. Nah, diskusikanlah bersama orang tuamu tentang salah satu tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan. Kamu diskusikan tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan apa. Oke, anak-anak, dari pembelajaran hari ini ada satu tugas praktek ya, menanam tumbuhan. Oke, kalian lakukan di rumah dengan cara yang seperti dijelaskan di buku ya. Kemudian lakukan pengamatan dan tulis laporannya. Oke, Bu Intan tunggu laporannya setiap hari. Oke, anak-anak, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.